Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi di program Hikmat Pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan firman pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur atas berkat yang Kau berikan pada hari ini. Terkhusus hari ini kami dapat membaca dan merenungkan hikmat pagi yang akan didengarkan setelah ini. Berkati kiranya apa yang akan kami dengarkan kiranya menjadi kekuatan dan menjadi tuntunan bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi pada pagi hari ini adalah titik balik yang diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita akan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan melakukan setiap kegiatan aktivitas kita dalam satu hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Farisi, Paulus menyelidiki kitab suci secara mendalam. Hal tersebut membuat Paulus melihat dengan jelas dan meyakini bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Tetapi sebagai orang Farisi, dia harus menolak keyakinan tersebut. Penolakan tersebut membuat Paulus hidup di dalam kegelisahan. Tidak heran bila ia merasa berkewajiban untuk memburu dan membinasakan pengikut Kristus. Seperti ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Pada titik inilah Tuhan Yesus menjumpai dia dengan berkata, "Sukar bagimu menentang Dia yang berkuasa atasmu." Ayat yang ke-14b. Ia mengalami transformasi yang luar biasa. Pembalikan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari musuh Kristus menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi pemberita namanya. Paulus menjadi saksi Kristus karena melalui hal tersebutlah Kristus ingin menyatakan dirinya kepada Paulus. Jika ditanyakan kepada Anda, pada titik manakah dalam kehidupan Anda yang berbalik kepada terang dan kebenaran? Tuhan membuat titik balik setiap orang berbeda-beda. Ada yang memiliki cerita titik balik yang sangat singkat, bahkan ada yang panjang. Namun melalui itu semua, kita dapat bersama-sama melihat bagaimana pertolongan Tuhan pada setiap kita pada saat kita melewati masa-masa gelap tersebut. Seringkali pada saat kita masih melewati jalan yang gelap itu, kita salah arah, tapi Tuhan memberikan cahaya kepada kita agar kita dapat berjalan kembali pada jalan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini mengingatkan kepada kita, walaupun Paulus pernah menghujat Allah dan menganiaya tubuh Kristus, Paulus diberikan belas kasihan dan kasih karunia tanpa batas. Melalui perjumpaan ini membuat Paulus sadar atas perbuatan Yesus padanya, sehingga ia tidak mau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Pada akhirnya ia menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan kembali perjalanan hidupnya kepada banyak orang. Sehingga Paulus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Maukah Anda menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini? Bapak Ibu Saudara, berbaliklah kepada jalan Kristus yang benar.
Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ketika kami mendengar firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan bagaimana Engkau menyertai kehidupan kami masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Kami pernah hidup dalam kegelapan, kami pernah salah arah, kami berbalik dari jalan yang sesungguhnya. Tapi kami bersyukur karena ada kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Saat ini kami hidup dalam kebenaran, kami hidup di dalam terang, dan kami terus dibimbing oleh Tuhan. Dan kami mau untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hidup kami, selama kami berada di dunia ini. Dan kami juga mau Tuhan menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Pakailah kami sebagai alat Tuhan di dunia ini. Dan kami Tuhan mau melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Apapun yang akan kami kerjakan dalam satu hari ini, kiranya Tuhan yang terus menopang, Tuhan yang terus menjagai setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.